Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagi Hari Kehidupan di Podcast Pagi. Seperti biasa, sebelum saya memulai topik pembicaraan emas di hari ini, saya berdoa dulu ya. Kepada siapapun kamu yang menonton atau menemukan video ini, baik secara sengaja ataupun tidak, kamu adalah orang yang pantas saya doakan. Saya doakan dulu semoga siapapun kamu semakin diberikan kebahagiaan, keberkahan, kelapangan, dan kemudahan semudah-mudahnya dalam menghadapi hidup yang sedang kamu hadapi. Amin. Nah, bicara soal kemudahan dan kebahagiaan teman-teman, hari ini kita bakal main. Jadi jujur aja, video ini terinspirasi ketika saya membaca sebuah komentar yang panjang. Kemarin kan saya membuat sebuah video tuh teman-teman, batasan jadi orang baik agar tidak dimanfaatkan orang lain. Wah, tiba-tiba ada komentar yang positif. Komentarnya bilang gini, Mas, sebenarnya kita nggak usah merasa dimanfaatkan orang lain, Mas. Ketika kita dimanfaatkan orang lain, kita pakai pola pikir aja bahwa sebaik-baiknya makhluk yang berguna adalah makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti dari situ, Mas, aura kita jadi positif dan tidak masalah menghadapi masalah itu. Pertanyaannya apakah begitu? Ayo kita buktikan. Nih, soal yang pertama. Ada sebuah manusia, anggap aja ceritanya namanya Budi deh. Si Budi ini teman-teman, dia adalah orang yang pendapatnya sama seperti yang komentar tadi. Dia adalah orang yang berpendapat bahwa ketika saya dimanfaatkan orang lain, saya tidak perlu marah, tidak perlu nangis, ganti pola pikir saya aja. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Mas, ketika saya dimanfaatin sama mantan sampai duit saya habis, berarti saya adalah orang yang sangat bermanfaat bagi mantan saya, walaupun duit saya habis. Saya mau nanya sama kamu, tolong dijawab dalam hati. Menurut kamu, si Budi ini pintar dan baik atau baik tapi bodoh? Coba, menurut kamu, ketika seorang Budi ini, dia sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi duitnya dihabisin sama mantan mulu sampai duitnya tuh 0 di bank. Kemudian dia berkata, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, jadi saya nggak apa-apa. Menurut kamu, si Budi ini mohon maaf, bodohkah atau baikkah? Mana pilihanmu? Mana pilihan kamu? Betul. Budi ini mohon maaf termasuk ke dalam kategori orang yang bukan baik, tapi masih bodoh. Kenapa, Mas? Bukannya benar, Mas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain? Benar, betul, saya setuju itu. Tapi bukan berarti dibodohin orang juga dong. Bukan berarti duit kita dirampas sama orang juga. Bukan begitu kan jadi orang baik. Kalau kita jadi orang bodoh terus, orang itu bakal seneng ngisep duit kita, ngisep darah kita, sampai tiba-tiba kita udah bangkrut, udah mati. Sadar kan kenapa itu termasuk perbuatan bodoh? Nah, bagus, pintar kamu, sudah bisa menebak. Kita lanjut. Kisah yang kedua ini adalah ceritanya dialami oleh orang yang namanya sekarang perempuan deh. Ceritanya siapa ya? Namanya Dewi. Nah, si Dewi ini adalah orang yang baik juga, sama seperti Budi. Tapi apakah dia baik atau bodoh? Kita tebak nih. Gini kisahnya. Ceritanya si Dewi ini adalah orang yang sudah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Cita-cita seorang Dewi ini adalah memang dari masa sekolah, dia pengen banget kerja di kantor yang bonafit. Nah, alhamdulillah teman-teman, ceritanya selepas dia lulus kuliah, dia bisa tuh kerja di perusahaan besar yang bonafit seperti yang dia cita-citakan. Nah, sayangnya tidak bisa diduga orang tuanya Dewi itu sakit keras. Di saat Dewi sedang semangat-semangatnya pengen kerja total di kantor yang dia idam-idamkan dari kecil, tiba-tiba orang tuanya sakit keras. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengorbankan impiannya. Dia korbankan impiannya untuk mengurus orang tuanya yang sakit keras. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Untuk kasus Dewi ini, apakah dia termasuk orang yang baik atau mohon maaf BODOH? Apa pilihan kamu? Coba. Apa? Betul sekali. Untuk kasus Dewi ini adalah dia betul-betul orang baik. Mas,
Sebentar Mas, saya mau nanya Mas. Ini bedanya di mana ya Mas? Bukannya tadi sama-sama seperti Budi ya? Kalau si Budi itu kan dia kehabisan uang gara-gara duitnya diambil mantan. Betul, tapi emang bener sih Mas, itu termasuk orang bodoh jadinya, bukan baik. Nah, bagaimana dengan Dewi nih? Dewi kan sudah punya cita-cita besar Mas. Alhamdulillah dia tercapai. Tapi kok disia-siakan gitu aja Mas, hanya karena orang tuanya sakit keras? Gini teman-teman. Kalau kita pengen tahu perbuatan baik kita itu benar atau salah, sebenarnya gampang kok. Nomor satu, kita lihat kepada siapa kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu tidak pernah salah. Saya ulangi. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu tidak pernah salah. Walaupun ceritanya nih, duit kamu dihabisin sama orang tua kamu, ya, kalau bagi saya, selama itu untuk tujuan yang terpuji, nggak masalah. Nggak masalah, misal kayak tadi Dewi, udah punya duit oke, kerjaan oke, tiba-tiba mohon maaf orang tuanya sakit keras. Wajar nggak ketika dia berhenti duitnya habis buat ngurusin orang tua? Wajar nggak kalau saya bilang dia adalah orang yang luar biasa baik? Wajar. Kenapa? Karena dia berbuat baiknya kepada orang yang tepat, yaitu orang tuanya sendiri. Jelas ya? Bedanya dengan si Budi apa Mas? Si Budi tadi berbuat baik sama orang yang belum jadi pasangan resminya. Mantan pacar. Udah sama pacar, duitnya udah dihabisin juga, habis itu masih ngerasa baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kan itu melampaui batas. Betul ya? Jadi sekarang coba lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu. Selama ini kamu berbuat baik tuh kepada siapa? Kepada orang yang pantas atau tidak? Untuk bisa mengetahui kepantasan dari orang yang pantas kita jadikan sebagai objek berbuat baik atau tidak, lihat dari pengorbanan orang tersebut kepada kita di masa lalu. Atau lihat dari pengorbanan orang itu bagi dirinya sendiri atau keluarganya. Misal, kita berbuat baik bersedekah kepada pengemis di jalan. Pengemis loh ya. Menurut kamu itu perbuatan baik yang benar atau salah? Pengemis. Bagi saya itu salah. Kenapa? Karena dalam agama pun mengemis dilarang. Tapi kalau kamu bersedekah kepada orang di jalan yang tidak mengemis sama sekali dan kamu iba sama dia karena kamu tahu dia orang susah, itu baru bagus. Apa bedanya Mas? Bedanya adalah yang satu ngemis, yang satu tidak mengemis. Mengemis itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Gak boleh kita mengemis teman-teman. Tapi dia melakukannya. Itu tidak boleh. Beda kalau kita tolong sama orang yang gak kita kenal di jalan. Dia kelihatan susah, kita iba. Dia tidak ngemis, kita tolong. Itu luar biasa banget. Kenapa? Karena kita tahu. Dari mukanya, dari perilakunya dia tidak mengemis. Dia sudah berkorban tuh. Pengorbanan dia luar biasa. Nah itu maksud saya. Jangan sembarangan berbuat baik. Lihat kepada siapa kita berbuat baik. Pantas nggak orang itu kita jadikan objek perbuatan baik. Jelas sampai sini? Bagus. Sekarang ada kasus lagi berikutnya. Nah, kalau tadi udah satu sama ya. Satu untuk perbuatan baik tapi benar. Satu mohon maaf perbuatan baik tapi bodoh. Udah satu sama tuh. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya nih. Tolong ditebak lagi. Ini menarik ya. Ini sebenarnya diinspirasi oleh kisah nyata yang sering saya dengarkan dari orang-orang yang curhat ya. Jadi kisahnya ada orang tua, sebutlah namanya Bapak Teddy dan juga Ibu Linda ceritanya. Bapak Teddy dan Ibu Linda ini adalah sepasang suami istri teman-teman yang sudah membangun keluarga cukup lama, ceritanya 9 tahun lah. Dia punya anak, mereka punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan dan dua-duanya tuh masih dalam masa anak-anak yang lucu gitu. Nah, pada suatu saat tiba-tiba Pak Teddy dan Ibu Linda ini punya impian besar. Apa tuh? Pengen membuat keluarganya jadi maju, pengen membuat keluarganya jadi tenang, mapan dan bahagia. Bagus dong. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Pak Teddy dan Ibu Linda ini apa? Mereka sama-sama kerja di luar rumah dari pagi sampai malam banget. Mereka melakukan itu demi kebaikan,
yaitu supaya keluarganya bisa bahagia, tenang, damai, dan mapan di masa kini dan masa depan. Nah, pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Teddy dan Ibu Linda demi anak-anaknya ini, menurut kamu itu perbuatan baik yang benar atau perbuatan baik yang bodoh? Mana pilihan kamu? Silakan. Apa jawaban kamu? Perbuatan baik yang benar atau perbuatan baik yang bodoh? Tulis di komentar. Nanti saya kasih hati bagi jawaban yang betul. Silakan. Nah, sambil kamu menulis, saya bantu kamu untuk menjawab dengan pendapat saya secara pribadi. Gini teman-teman. Kita boleh membahagiakan orang lain. Kita boleh membahagiakan diri sendiri, nggak masalah. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain itu baik. Sebaliknya juga sama, apa yang menurut orang lain baik belum tentu baik buat kita. Contoh dari kasus si Budi tadi. Menurut si Budi baik tuh dengan ngasih bantuan ke mantannya atau ke pacarnya tuh baik. Baiknya kenapa? Karena menurut si Budi, kebahagiaan saya adalah ngelihat pacar saya bahagia. Oh, pacar saya butuh duit banyak nih, saya kasih terus deh. Tapi sebenarnya, apakah itu yang betul-betul bisa membuat si Budi bahagia? Tidak. Mantan pacarnya bahagia, tapi Budi tidak. Jadi menurut mantan pacarnya, dapat duitnya si Budi, bikin happy. Tapi menurut si Budi, bangkrut. Nah, sama seperti Pak Teddy dan Ibu Linda ini. Menurut Pak Teddy dan Ibu Linda, ini masalahnya sama nih ya, dialami oleh banyak orang di zaman modern. Menurut mereka, dengan kerja keras sampai subuh atau sampai malam, demi anak-anak gak masalah. Anak-anak tinggal dititipin sama asisten rumah tangga. Tapi mereka lupa, anak itu lebih bahagia kalau sama orang tuanya loh, daripada sama asisten rumah tangganya. Bener apa enggak? Nah, bukan hanya karena Pak Teddy dan Ibu Linda merasa bahwa perbuatannya baik, terus anak-anaknya pun dipaksa untuk merasa bahwa ini demi kalian loh. Jangan begitu. Kalau kita memaksa orang lain untuk berpendapat yang sama soal kebaikan, persis sama dengan kita, berarti kebaikan itu sudah menjadi yang bodoh, bukan kebaikan yang benar. Kebaikan yang benar itu harus membahagiakan dua pihak. Kebahagiaan itu harus membahagiakan kita dan membahagiakan orang yang kita tolong. Dalam kasusnya tadi si Dewi, orang tuanya sakit keras, ditolong seneng gak? Seneng. Dewi pun kalau dia betul-betul anak berbakti, seneng bisa mengorbankan waktunya demi orang tua. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan cuma orang lain doang yang happy. Kamu pun harus happy. Lihat kepada siapa kamu berbuat baik dan lihat apakah orang itu pantas kita berikan perbuatan baik. Jadi jangan pernah punya pendapat sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, terus kita jadinya dirongrong gitu sama orang sampai duitnya habis lah, sampai nyawa kita sekarat lah. Bukan begitu seni berbuat baik. Ingat ya, berbuat baik dan menjadi bodoh itu beda tipis. Kamu sebagai sahabat saya, jadilah orang baik, bukan orang yang bodoh. Pahami seni berbuat baik. Gunakan video ini sebagai acuannya. Lihat perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.